Bismillahirrahmanirrahim. Masih yang kemarin tentang masalah thariqah sufi adalah mendahulukan mujahadah, kesungguhan di dalam dirinya, dan membersihkan sifat-sifat yang tercela, dan memutuskan segala pengaruh ikatan hati dari selain Allah. Awas dah, thariqah sufi satu, mendahulukan mujahadah, membersihkan sifat-sifat yang tercela, ya, satu, mendahulukan mujahadah, membersihkan sifat-sifat yang tercela, nah ini, dan memutuskan keterikatan kalbu kita, memutuskan keterikatan kalbu kita dari selain Allah. Jadi ta'aluk kepada makhluk, ta'aluk kepada selain Allah hilangkan. Jadi mengisbatkan semua hanya kepada Allah. Nah, sudah bisa. Tadi mujahadah, kesungguhan yang luar biasa. Kemudian dia mulai menghilangkan sifat-sifat tercela dalam dirinya. Setelah itu meningkat lagi, menghilangkan keterikatan kalbunya kepada selain Allah. Sudah hilang keterikatan di dalam kalbunya kepada selain Allah, baru yang terakhir adalah mengarahkan segala cintanya kepada Allah. Tadi balik lagi, sulit sekali kita merasakan kehadiran Allah. Jangankan hal itu, kita pun sulit merasakan ini pemberian dari Allah. Kita nih, anjing kasih tulang sekali, nurut seumur hidup sih. Tapi manusia diberikan hal apapun oleh Allah tetap baik. Bangkean baik. Seorang wanita yang terus menerus kita kirim duit, kita kirim makan setiap hari, pasti akan luluh dari yang mencintaimu terus menerus. Lama laun akan tergerak penasaran, siapa ini orang? Kan begitu. Dan pasti dia akan menyatakan cintanya, luluh dirinya. Tapi kita, ya Allah, ya Rabbi, yang setiap hari Allah berikan kenikmatan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, terus belum pernah merasakan ini pemberian dari Allah. Kita nih belum pernah merasakan. Minimal ngomong dapat rezeki,
Kita kan diutamakan siapa? Alhamdulillah war, saya meredit ke aing. Ingat Allahnya. Padahal Allah Anwar itu seperti tukang kurir. Apa JNE, JNT? Jasanya apa? Cuma tukang kurir doang. Kita seolah-olah begitu terhadap yang lain, tetap manusia. Yang dipuji siapa? Dia yang memberikannya. Hebat nih Bos Agus merek luar biasa. Bulagir. Harusnya kan disebutkan hadza min fadli Rabbi. Syukurna ka Allah. Iya maka kurir nganterkeun barang. Alhamdulillah hatur nuhun kurir. Punya anak kurir di luar biasa. Kurir. Jadi manusia yang memberikan kepada manusia lagi diibaratkan kurir. Makanya kita sulit merasakan ini datangnya rezeki dari Allah, kenikmatan ini dari Allah, karena pola pikir kita dan hati kita masih seperti itu. Nah, suluk kita, ya, kerjaan kita, yang setiap waktu kita laksanakan, arahnya nanti ke situ. Arahnya nanti ke situ. Ya, dia jadi akan nur dan akan merubah yang tidak baik jadi baik. Tapi zikirnya yang benar dulu. Makanya kalimat la ilaha illallah pun harus ditinjau dulu dari ilmu syariatnya, dari ilmu thariqahnya, dari hakikatnya, dari ma'rifatnya, harus tahu keseluruhannya. Maksudnya apa? Supaya lebih memahami diri, lebih bermakna lagi. Jadi bukan hanya ucapan mulut saja. Kalau kata Tuhan Syaikhul Qadir, bahasanya gini, bahasa monohok. Kaifa taqulu la ilaha illallah. Bagaimana kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan fi qalbihi kamilahun, sedangkan di dalam kolbumu kamilahun, berapa Tuhan kamu, ketergantungan kamu. Lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hati orang masih menggantungkan kepada selain Allah. Mana kan jelas kalimat caktuana syaitan itu syayatinakum biqauli la ilaha illallah. Menjauhkan setan-setan yang ada di dalam diri kita biqauli la ilaha illallah. Nah, sekarang tinggal introspeksi, kok sampai sekarang tidak pernah merasakan sampai ke arah ke situ. Ayo kita pelajari kalimat la ilaha illallah dalam melafazkannya. Atau sebelum jauh itu kita mulai dulu dalam berwudunya. Sudah benar apa? Belum. Rukunnya sudah terpenuhi? Belum. Kayak model contoh sholat. Syarat sholat adalah salah satunya bersuci. Bersuci di sini maksudnya berwudu. Kencing masih acak-acakan. Bagaimana melangkah selanjutnya? Ya, nah mulai arahnya nanti ke situ tujuannya. Kenapa? Karena kata Tuhan Syekh, innal haqiqata la syahidan laha syari'ati fahiya zadaqat.
Sesungguhnya hakikat la syahida, tidak diperhatikan oleh yang namanya syariat, fahiyazan takatun, maka itu adalah zindiq, palsu. Awas, itu kata Tuhan Syaikhul Qadir itu. Ya, makanya perlu ngaji, itu perlu, dan ngaji pun harus dengan yang ikhlas. Utlubu al-ilma azza wa jalla, diniatkannya begitu tuh. Ya, mencari ilmu karena Allah semata, bukan karena ingin cita-cita dia. Dia nuntut ilmu kedokteran karena ingin jadi dokter. Kalau jadi dokter kan duitnya banyak. Nuntut ilmu pengen jadi kiai, kalau kiai kan diundang mahal, dihargai orang. Nuntut ilmu untuk jadi pengacara, ngambil hukum. Bukan begitu. Suatu saat kalau niat kita begitu, kalau jadi, kalau tidak jadi, akan membuat kecewa diri kita sendiri. Maka dirubah niatnya, mencari ilmu dengan ikhlas, dan semua diniatkan karena Allah semata. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimat monoteisme, kalau diniatkan semua seperti itu, jangankan yang lainnya, bahasana kentut ge jadi pahala. Kalau semuanya diniatkan hanya untuk Allah. Kita kerja mencari dunia pun bukan semata-mata karena ingin ngumpanin anak istri, bukan, tapi karena atas perintah Allah semua. Jadi Allah di atas segala-galanya. Salah satu ciri orang yang hebat, orang yang luar biasa, pada waktu mendapatkan kenikmatan, dia bersyukurnya luar biasa kepada Allah. Dia bisa mensyukuri hal yang kecil, apalagi nanti kenikmatan yang besar. Eta ya, orang yang gagah, orang yang hebat itu begitu. Nah, yang tadi dalam thariqah sufi kita mendahulukan apa yang disebut namanya mujahadah dan membersihkan sifat-sifat tercela, menghilangkan ketergantungan selain kepada Allah dan menisbatkan semua hanya cinta kepada Allah. Maka kalau sudah kita bisa seperti itu, maka nanti Allah lah yang bakal menguasai kalbu kita sepenuhnya dalam genggaman Allah, yang menguasai, yang menggenggam dan memelihara kalbu kita dengan yang disebut namanya cahaya ilmu. Wallahu a'lam bishawab.